Setiap pagi, jutaan lansia di seluruh dunia menyantap sarapan dengan harapan, bukan ancaman. Namun tanpa mereka sadari, di balik aroma wangi roti dan kelembutan yogurt, ada racun halus yang perlahan menyumbat aliran darah, menghancurkan otak, dan dalam sekejap, menyebabkan stroke mematikan. Bu Surti hanya ingin hidup sehat di usia senjanya. Tapi satu piring sarapan sederhana, justru membuatnya terkapar di ruang ICU, menangis tanpa suara, menyesali segalanya saat sudah terlambat. Tapi, Anda masih punya waktu. Waktu untuk berubah. Waktu untuk menyelamatkan diri. Karena salah satu dari 7 makanan ini, kemungkinan ada di dapur Anda sekarang, dan lebih mengerikan, mungkin Anda memakannya setiap hari. Tonton sampai akhir. Karena nyawa Anda bisa jadi bergantung pada informasi ini. Pagi itu terasa tenang di rumah Bu Surti, wanita paruh baya berusia 64 tahun. Burung berkicau di luar jendela, aroma roti panggang memenuhi udara, dan di meja makan telah tersaji sarapan favoritnya. Roti tawar putih dengan mentega, secangkir teh manis, dan muffin rasa blueberry dari minimarket sebelah. Ia duduk dengan senyum kecil, mengelus pundak cucunya yang masih tertidur di pangkuannya. Bagi Bu Surti, sarapan seperti ini bukan hanya rutinitas, tapi momen kebahagiaan kecil di masa pensiunnya. Namun siapa sangka, di balik ketenangan itu, tubuhnya menyimpan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Hari itu, saat ia berdiri untuk mengambil jus dari kulkas, langkahnya goyah. Kepalanya berdenyut, pandangannya mengabur. Lalu tubuhnya ambruk, membentur lantai dapur yang dingin. Suaminya, Pak Rudi, yang baru keluar dari kamar mandi, hanya bisa menjerit panik. "Surti! Ya Allah! Surti!" Bu Surti segera dilarikan ke rumah sakit. Diagnosanya jelas, stroke ringan akibat tekanan darah tinggi dan pengerasan pembuluh darah. Dokter mengatakan, penyebab utamanya bukan hanya usia, tapi makanan yang ia konsumsi setiap hari, perlahan-lahan merusak keseimbangan tubuhnya. Roti putih, mentega komersial, muffin manis, jus dalam kemasan. Semua tampak tak berbahaya, tapi faktanya, itulah pemicu tersembunyi yang mematikan bagi siapapun yang telah menginjak usia 60 tahun ke atas. Dan yang lebih mengerikan, makanan ketiga dalam daftar ini sangat umum, pasti sering Anda makan juga. Namun tenang, bukan berarti semua sudah terlambat. Masih ada waktu untuk mencegah. Masih ada langkah sederhana untuk menyelamatkan hidup Anda atau orang tua yang Anda cintai. Karena sekarang, kita akan membuka satu persatu rahasia tersembunyi dalam makanan pagi yang selama ini Anda anggap biasa saja. Tak ada yang lebih menggoda di pagi hari selain setumpuk pankek hangat dengan sirup manis yang mengalir di atasnya, atau wafel renyah dari pemanggang yang baru saja berbunyi. Itulah yang sering disajikan Bu Surti setiap minggu pagi, sebagai hadiah kecil untuk dirinya sendiri dan keluarga. Namun siapa sangka, justru dari makanan yang tampak manis dan menenangkan itu, bahaya besar mulai merayap perlahan. Campuran pankek dan wafel, terutama yang berasal dari produk beku supermarket, mengandung karbohidrat olahan dalam jumlah tinggi. Karbohidrat jenis ini sangat cepat diubah menjadi gula dalam tubuh, menyebabkan lonjakan glukosa darah dan memaksa pankreas bekerja keras memproduksi insulin. Lonjakan yang terus-menerus ini tidak hanya melelahkan sistem metabolisme, tapi juga mengiritasi dan mengeraskan pembuluh darah, membuat arteri tak lagi lentur, dan lebih rentan terhadap penyumbatan. Yang lebih buruk lagi, dalam banyak produk pankek dan wafel instan, tersembunyi lemak trans, sejenis minyak jahat yang diam-diam menyulut peradangan di dalam tubuh. Lemak ini tak hanya meningkatkan kolesterol jahat LDL, tapi juga menurunkan kolesterol baik HDL, menciptakan kombinasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung dan otak. Menurut studi yang dimuat dalam American Heart Association Journal tahun 2019, pola makan yang tinggi karbohidrat olahan memiliki kaitan langsung dengan peningkatan risiko stroke iskemik, jenis stroke yang paling umum dan paling mematikan. Bu Surti tidak pernah tahu tentang itu. Setiap gigitannya pada pankek beku itu seperti menyiram bensin ke api yang belum terlihat. Dan mungkin, Anda juga melakukan hal yang sama. Kini saatnya mulai bertanya. Apakah sarapan Anda benar-benar menyehatkan? Atau hanya terasa nyaman? Sementara di dalam, tubuh Anda berteriak tanpa suara? Di meja makan rumah Bu Surti, selalu ada satu makanan yang tak pernah absen. Muffin kemasan rasa blueberry. Warnanya menggoda, teksturnya lembut, dan iklannya mengklaim,
baik untuk jantung. Tapi kenyataannya, muffin itulah yang justru mengoyak kesehatannya secara perlahan. Sebagian besar muffin komersial dibuat dari tepung putih olahan, gula tambahan dalam jumlah besar, dan minyak terhidrogenasi, atau yang lebih dikenal sebagai lemak trans. Kombinasi ini tidak hanya memberikan rasa lezat, tapi juga menyimpan potensi kehancuran yang tidak terlihat. Beberapa muffin ukuran besar bahkan mengandung lebih banyak gula daripada donat. Dan itu belum termasuk kadar natrium yang tinggi yang tersembunyi di balik rasanya yang tidak terasa asin. Gula dan garam berlebihan bekerja seperti dua penjepit yang menghimpit pembuluh darah Anda dari dua sisi. Gula menyebabkan peradangan dan pengerasan arteri, sedangkan natrium memicu lonjakan tekanan darah yang membebani jantung setiap pagi. Menurut data dari CDC, tekanan darah tinggi adalah faktor risiko terbesar untuk stroke. Dan setiap pagi, saat Bu Surti menyantap muffin yang tampak tak berdosa itu, ia tidak tahu bahwa dirinya sedang menabur ranjau di dalam tubuhnya sendiri. Tubuh kita di usia muda masih bisa melawan, memperbaiki kerusakan kecil yang muncul. Tapi setelah usia 60, proses perbaikan menjadi lambat. Setiap goresan kecil di dinding arteri bisa menjadi celah besar bagi pembekuan darah. Setiap tumpukan lemak bisa menjadi titik awal bencana. Dan yang lebih menyayat, makanan seperti muffin ini tidak terasa seperti ancaman. Ia datang diam-diam, sambil menyamar sebagai kenikmatan kecil. Tapi dampaknya bisa menghancurkan hidup Anda selamanya. Pagi itu, saat Bu Surti mulai pulih di rumah setelah seminggu di rumah sakit, anaknya datang membawa sarapan spesial, telur orak-arik dan beberapa iris daging asap. "Ayo Mak, makan yang enak biar cepat sehat," katanya sambil tersenyum. Bu Surti menatap sarapan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingat betul, dulu setiap akhir pekan, ia dan almarhum suaminya selalu menikmati menu yang sama sambil tertawa di balkon kecil mereka. Namun hari itu, ia hanya diam. Karena kini ia tahu, di balik aroma gurih dan cita rasa nikmat dari bacon yang renyah itu, tersimpan ancaman yang membuat tubuhnya nyaris lumpuh total. Daging asap, termasuk bacon, adalah bom waktu bagi orang lanjut usia. Mengandung lemak jenuh dan natrium dalam jumlah sangat tinggi, daging ini secara langsung meningkatkan kolesterol LDL jahat, yang bisa menempel di dinding arteri dan membentuk plak keras. Tak hanya itu, bacon juga mengandung nitrat dan nitrit, bahan pengawet kimia yang dikenal memicu peradangan kronis dan stres oksidatif. Dua kondisi yang mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memperbesar risiko stroke. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Circulation tahun 2021, orang yang rutin mengonsumsi daging olahan memiliki risiko 43% lebih tinggi terkena stroke atau penyakit jantung. Itu bukan angka kecil. Itu adalah angka yang membedakan antara hidup sehat atau hidup yang harus bertahan dengan kursi roda dan perawatan jangka panjang. Apa yang tampak seperti makanan istimewa sesekali, sebenarnya adalah pisau tajam yang menunggu waktu untuk menusuk. Dan untuk tubuh yang sudah renta, setiap irisan bacon bisa menjadi pukulan terakhir yang membuat segalanya tak bisa kembali seperti semula. Kini, Bu Surti tahu, sarapan bukan lagi soal rasa, tapi soal pilihan hidup dan mati. Satu hal yang paling Bu Surti banggakan selama ini adalah kebiasaannya memilih makanan yang dianggap sehat. Salah satu favoritnya adalah yogurt rasa buah dalam kemasan kecil, yang selalu ia beli dalam jumlah banyak dan simpan di kulkas. "Ini kan bagus untuk pencernaan," ucapnya seringkali, sambil menyuap yogurt dingin ke mulutnya setiap pagi. Tapi ia tak tahu, yogurt rasa yang manis itu justru menyimpan kadar gula hampir setara dengan sebatang coklat. Tak hanya gula biasa, sebagian besar produk yogurt berperisa mengandung sirup fruktosa tinggi dan bahkan pemanis buatan yang tak kalah berbahaya. Setiap sendok yang terasa lembut di lidah itu membawa dampak keras bagi tubuh. Lonjakan gula darah, peradangan arteri, gangguan keseimbangan insulin. Dan ketika itu terjadi berulang, hari demi hari, tanpa disadari dinding pembuluh darah mulai rapuh. Darah mengalir lebih lambat, tekanan naik, dan stroke pun perlahan mendekat. Sebuah studi tahun 2020 dari jurnal Nutri menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih sangat berkorelasi dengan meningkatnya risiko stroke, khususnya pada lansia. Tapi bahayanya bukan hanya pada gula. Pemanis buatan dalam yogurt juga berdampak buruk pada mikrobioma usus, yang akhirnya memperburuk resistensi insulin dan memperparah kondisi kardiovaskular. Yogurt yang selama ini dipuja sebagai sahabat kesehatan,
ternyata bisa menjadi musuh paling berbahaya. Karena ia terlihat bersih, lembut, dan penuh janji manis. Kini Bu Surti berhenti meminum yogurt manis itu. Ia menggantinya dengan yogurt tanpa rasa, ditambah potongan buah asli. Karena setelah apa yang terjadi padanya, ia sadar, tak semua yang manis akan membawa kebaikan. Kadang, yang manis itulah yang diam-diam membunuh. Bagi sebagian besar orang tua, termasuk Bu Surti, sarapan paling sederhana dan praktis adalah roti tawar putih dengan mentega. Tak perlu dimasak, tak perlu bumbu, tinggal oles dan makan. Apalagi jika dipadukan dengan secangkir kopi hangat, rasanya seperti teman terbaik di pagi hari. Namun yang tak banyak disadari, sepotong roti putih itu tidak sesederhana kelihatannya. Ia adalah karbohidrat olahan murni, nyaris tanpa serat, tanpa gizi utuh. Begitu masuk ke tubuh, ia langsung berubah menjadi gula, menyulut lonjakan glukosa dalam darah. Dan ketika gula melonjak, insulin bekerja keras, pembuluh darah meradang, dan aliran darah menjadi lebih kental. Lalu datanglah mentega komersial, kaya lemak jenuh, yang meningkatkan kolesterol jahat, dan membuat dinding arteri lebih rentan terhadap penumpukan plak. Bayangkan ini, setiap pagi Anda memakan roti putih dan mentega, seperti menuangkan pasir ke dalam pipa air. Mungkin awalnya tak terasa, tapi hari demi hari, pasir itu menumpuk, menyumbat, hingga akhirnya meledak dalam bentuk stroke yang mematikan. Bu Surti tidak pernah merasa ada yang salah. Tak ada rasa sakit, tak ada peringatan. Hingga suatu pagi, satu sisi tubuhnya tak bisa digerakkan, dan separuh wajahnya menurun. Saat itulah ia mengerti. Sarapan sederhana bisa menjadi racun jika tidak kita kendalikan. Dan itulah yang harus diketahui semua orang, termasuk Anda. Sejak muda, Bu Surti terbiasa membuka pagi dengan segelas jus jeruk dingin. Ia percaya, itu sumber vitamin, penambah energi, dan sahabat setia sistem imun. Apalagi iklannya selalu menampilkan lansia ceria dengan senyum lebar setelah menyeruput jus pagi mereka. Tapi tak ada yang memberitahunya bahwa segelas jus jeruk dari kemasan bisa menyimpan lebih banyak gula daripada minuman bersoda. Fruktosa, jenis gula utama dalam jus, diproses berbeda oleh tubuh. Ia langsung menuju hati, diubah menjadi lemak, dan menaikkan kadar trigliserida dalam darah. Dan kadar trigliserida yang tinggi adalah tanda bahaya, pertanda bahwa arteri mulai menyempit dan mengeras, menciptakan jalan menuju stroke. Yang lebih menyesakan, jus jeruk komersial nyaris tak mengandung serat. Tak ada penyeimbang. Tak ada perlindungan. Hanya lonjakan gula yang tiba-tiba merusak pelan-pelan sistem pembuluh darah. Sebuah studi di British Medical Journal tahun 2019 menegaskan, konsumsi jus buah berlebihan, bahkan yang 100% murni, berkaitan langsung dengan peningkatan risiko stroke. Bu Surti hanya bisa menatap kosong saat perawat menjelaskan hasil labnya. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, trigliserida melesat, dan semuanya berawal dari kebiasaan kecil yang ia anggap sehat. Kini ia mengganti jus dengan air putih hangat, atau buah utuh yang masih lengkap dengan seratnya. Karena ia sadar, tak semua yang terlihat segar, benar-benar menyegarkan. Kadang, yang tampak sehat di luar, menyimpan luka dalam yang siap meledak kapan saja. Setelah melewati badai stroke ringan dan hari-hari penuh kecemasan, Bu Surti perlahan bangkit. Bukan hanya dengan obat dan perawatan, tapi dengan mengubah apa yang ia konsumsi setiap pagi. Karena ia sadar, piring sarapan bisa menjadi pedang, atau perisai. Dan 3 makanan inilah yang menjadi perisainya kini, penjaga otak, pelindung arteri, dan penyelamat hidup. 1. Blueberry. Buah mungil berwarna ungu kebiruan ini kaya akan antosianin, sejenis antioksidan kuat yang mengurangi peradangan di pembuluh darah dan menjaga kelenturan arteri. Sebuah studi tahun 2013 dalam jurnal Circulation menunjukkan bahwa konsumsi rutin blueberry dapat menurunkan risiko stroke hingga 32%. Setiap pagi, Bu Surti menaburkan segenggam blueberry ke dalam oatmeal hangatnya. Tak hanya menambah rasa, tapi juga memberi ketenangan, bahwa ia sedang memelihara jantung dan otaknya. 2. Alpukat. Buah hijau lembut ini dipenuhi lemak tak jenuh tunggal. Lemak baik yang menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan yang baik. Selain itu, kandungan kalium dalam alpukat membantu mengontrol tekanan darah, membuat arteri tetap lentur dan kuat.
Bu Surti sering menyajikan alpukat di atas roti gandum atau mencampurnya dalam smoothie pagi. Setiap sendok bukan sekadar sarapan, tapi perlawanan terhadap masa lalu yang nyaris merenggut nyawanya. 3. Kacang kenari. Kenari mengandung asam lemak omega-3 jenis ALA yang berfungsi sebagai anti peradangan alami. Ditambah lagi, kenari kaya akan magnesium, nutrisi penting untuk sirkulasi darah yang sehat dan fungsi pembuluh darah yang optimal. Bu Surti menjadikan kenari sebagai camilan pagi atau mencampurnya ke dalam bubur sehat buatannya. Karena kini ia paham, sarapan bukan hanya tentang kenyang, tapi tentang hidup. Dan Anda yang sedang menonton ini bisa mengambil pelajaran sebelum semuanya terlambat. Karena stroke tidak datang mengetuk. Ia menyergap, merenggut, dan kadang tak memberi kesempatan kedua.